Di sebuah tempat di Asia Tengah, di sebuah fasilitas militer di tengah hutan, diam-diam penjaga tempat ini diserang. Beberapa orang tentara bayaran masuk dan mulai menyerang. Orang ini membuka helmnya. Mengejutkan, ternyata seorang wanita, dan wanita ini kembali menyerang. Dia sampai di depan sebuah ruangan, masuk ke dalam dan berhasil menemukan senderanya. Ternyata dia dijebak. Seorang tentara masuk menyerangnya. Orang ini Draganov, pemimpin kelompok ini. Dia marah gara-gara wanita ini adiknya meninggal. Wanita ini cepat sekali. Draganov senang, merasa sudah menang. Tapi wanita ini lolos dan dijemput helikopter. Dengan marah, Draganov menembak. Dan wanita yang bernama Kumi Sakurai ini bangun dari tidurnya. Apa semuanya cuma mimpi? Dia berada di rumah kecilnya yang nyaman. Dia tertidur ketika memainkan video game. Mimpi yang sama yang sering dialaminya. Kumi keluar dengan sepedanya. Dia akan berbelanja. Dia tinggal di kota Tamami, kota pelabuhan yang tenang dan nyaman. Saat itu ada isu penggalian dan pengembangan lab hidrat metana di pantai kota ini. Terjadi pro dan kontra untuk rencana itu. Kumi sudah di depan pedagang sayur langganannya. Wanita ini ramah dan baik. Semua pedagang suka padanya. Mobil ini adalah milik calon wali kota Tamami yang akan maju. Dia sangat kontra tentang rencana penggalian hidrat metana di kotanya. Dia dan timnya selalu berkeliling untuk meminta dukungan warga. Dan inilah wali kota yang menjabat saat ini, Sakagami Yoko. Dia ditanya wartawan soal Tuan Igarashi yang mencalonkan diri untuk pemilihan. Dia menjawab biasa saja. Dan tiba-tiba seorang wartawan, Masuda Tadashi, bertanya tentang seorang profesor yang hilang berkaitan dengan lab metana yang akan dibangun RD. Wali kota Sakagami memilih pergi tanpa menjawab. Tadashi berteriak, tak semua orang menginginkan lab itu. Kumi sedang memasak di rumahnya dan membaca resep di buku. Di TV menayangkan profesor yang bernama Kitahara menghilang. Dia adalah peneliti hidrat metana dari Universitas Tamami. Ternyata Kumi adalah seorang ibu rumah tangga. Ini adalah suaminya, Yuki Sakurai, seorang guru. Dia sangat senang menyantap masakan istrinya. Hujan pun turun. Kumi segera mengangkat pakaian. Hari baru datang. Di sekolah menengah atas Tamami, Yuki adalah guru matematika di sekolah ini. Jam belajar pun usai. Dan di ruang kepala sekolah, ada kunjungan dari pengusaha Yoko Yoshifumi, pemilik perusahaan RD. Kepala sekolah Kochi sangat senang. Dia telah menyumbang banyak untuk sekolah ini. Yuki sudah di depan ruang kepala sekolah. Guru biologi Yube menyapanya. Para tamu pun keluar dari ruang kepala sekolah. Ini adalah kantor kampanye calon wali kota Igarashi. Malam itu sekelompok orang mencari sesuatu di sana. Mereka mengacak-ngacak kantor itu, tak menemukan barangnya. Paginya calon wali kota Pak Iragashi berlari menuju kantornya. Tempat itu sudah berantakan. Anggotanya mengatakan tak ada barang berharga yang dicuri. Mereka semua marah. Dan guru Yube juga pendukung wali kota ini. Kumi sedang berbelanja di pasar. Yuki ternyata datang ke sana menjemput istrinya. Mereka pun berjalan di tepi pantai. Ini adalah tempat yang sangat tenang. Kumi selalu rutin ke psikiater bernama Riko. Ternyata di masa lalu Kumi mengalami kecelakaan di kepala. Dan dia lupa ingatannya di masa lalu. Kumi mengatakan dia sering bermimpi aneh. Seperti berada di medan perang. Itu sangat realistis. Riko menyangka karena dia sering bermain game. Dan meminta Kumi untuk menguranginya. Kumi hanya berharap ingatan lamanya bisa kembali. Inilah yang terjadi 18 bulan yang lalu.
Kumi bertemu dengan Yuki di sebuah rumah, dan tiba-tiba Yuki menodongnya dengan pistol, lalu menembaknya. Anehnya Kumi tetap tenang. Tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang, dan keduanya bertarung bekerja sama. Kumi terjatuh gara-gara menolong Yuki. Yuki segera membantunya. Dan seseorang datang menembak Kumi. Dia sempat menghindar, tapi kepalanya terluka. Gadis ini jatuh. Yuki segera membantunya, dan sekelompok agen masuk. Ternyata Yuki adalah anggota Public Security Intelligence Agency, seorang agen intelijen Jepang. Dia segera menolong wanita ini. Dan Kumi sudah dirawat di ruangan khusus. Dia sadar dari komanya. Yuki langsung memeluknya. Dan nama asli Kumi adalah Isayama Nami. Ternyata dia mengalami cedera di kepalanya. Dia amnesia. Orang ini adalah kepala badan intelijen, Ikebe Akira. Dia memberikan misi baru untuk Yuki. Yuki membuka dokumen itu. Kota Tamami. Mereka akan menyelidiki perusahaan Hydrate RD yang akan membangun lab di sana. Kemungkinan ada kandungan metana di kota pelabuhan itu. Dicurigai perusahaan Global Money terlibat. Indikasinya adalah pencucian uang. Dan uangnya pasti dipindahkan ke Rusia. Selidiki pimpinan perusahaan RD, Yoshifumi Yoko. Nama samaran dan pekerjaan sudah disiapkan. Dia akan menjadi guru di sebuah SMA dan bawa agen asing yang bernama Nami dengannya. Jika dia lajang akan menarik perhatian, dan jika ingatan Nami kembali dan tak mau bekerja sama, habisi dia. Foto dan cincin pernikahan dengan Nami sudah disiapkan. Yuki pun menemui Nami yang baru sadar, mengatakan namanya adalah Kumi Sakurai dan dia adalah suaminya. Mereka bertemu di sebuah pesta dan menikah 18 bulan yang lalu. Dia kecelakaan mobil yang membuat kepalanya terluka. Wanita ini tak bisa mengingat apa-apa. Di masa sekarang, badai angin menghantam kota Tamami. Kumi sedang melipat baju, mendengar suara keras di luar. Saat dia mengeceknya, ada kelereng besar di halaman. Dan TV diberitakan, Tadashi Masuda, wartawan Tamami Times, ditemukan meninggal di rumahnya. Polisi mengatakan itu adalah bundir. Yuki menyapanya yang sedang melihat foto pernikahan mereka. Kumi hanya mau ingatannya kembali saat dia bertemu dengannya. Yuki cuma tersenyum. Esoknya Kumi sedang memasak di dapurnya. Dia mendengar berita semakin banyak warga yang protes kepada wali kota agar tak memberi izin perusahaan RD menambang di laut kota Tamami. Dan telepon masuk dari suaminya. Yuki mengaku dia baru selesai workshop dengan para siswa. Sebenarnya dia sedang mengawasi Kumi dan mengecek lokasinya. Di rumah terpasang CCTV lengkap. Yang agen ini takutkan Kumi mendapatkan ingatannya kembali. Ini adalah kapal Volsky, milik perusahaan Rusia yang bekerja sama dengan RD. Fungsinya adalah memisahkan dan memulihkan gas metana yang disedot dari bawah laut. Direktur Yoko yakin perusahaannya memberi manfaat ke kota Tamami. Dan tiba-tiba dia mendapat telepon. Orang ini adalah pimpinan Global Money yang berada di Tokyo, Asunuma Nobuo. Dia memastikan jangan sampai ada masalah dengan pihak Rusia dan pastikan pemindahan uang aman. Jangan lupa untuk mengatur wali kota. Yoko menyanggupinya. Siang itu setelah membeli ikan di pelabuhan, Kumi ingin kembali pulang. Dan tiba-tiba sebuah pickup melaju kencang. Dengan gampang Kumi menghindarinya. Pickup itu menabrak toko warga. Seorang pemuda menolong Kumi dan orang-orang panik. Pak Yube ada di sana, bertanya apa dia baik-baik saja. Kejadian itu terjadi di dekat kantor calon wali kota Igarashi. Pedagang pasar protes, menyalahkan Pak Tua yang ngebut ini. Polisi segera membawanya. Tak lama Yuki datang ke sana, khawatir dengan istrinya. Barulah Pak Yube tahu Kumi adalah istri rekannya. Mereka pun jadi duduk di kantor kecil itu. Igarashi menceritakan soal pencalonannya menjadi wali kota. Banyak hal aneh terjadi dan orang-orangnya diancam. Tempat mereka diobrak-abrik. Wali kota Sakagami awalnya tak setuju tentang penggalian metana. Tiba-tiba setelah RD masuk, wali kota itu tiba-tiba mendukung. Sumber penghasilan kota Tamami adalah laut dan ikan, juga pariwisata. Jika penggalian itu dimulai, laut pasti rusak dan sumber penghasilan warga akan hilang. Mereka akan menentangnya. Apalagi kepolisian tak berpihak pada mereka. Tanpa laut, kota ini pasti hancur. Semuanya sangat gelisah. Mereka berdua duduk di tepi pantai. Kumi merasa sedih melihat laut yang indah ini akan tercemar.
Yuki meyakinkan kota Tamami akan baik-baik saja. Tiba-tiba Kumi berhenti. Dia merasa ada orang yang memperhatikan mereka. Dan benar, dari kejauhan seseorang mengawasi. Kumi rutin ke psikiaternya 2 minggu sekali. Tapi tak ada perkembangan dari ingatannya yang hilang. Hanya obat rutin yang diberikan. Hari itu Yuki bertemu dengan seseorang bernama Isayama, seorang seniornya di agensi. Dia baru saja kembali dari tugas di luar negeri. Dia sudah mendengar kabar Yuki menikah. Isayama berkata dia cuma kebetulan berada di kota ini. Dia sudah tahu misinya, meminta Yuki berhati-hati. Mereka lawan yang cukup tangguh. Dan malam itu kembali salah satu anggota kampanye calon wali kota Igarashi diserang. Pak tua Oniki ini melawan, tapi sia-sia. Yuki akan berangkat ke sekolah. Kumi mengantarnya. Di sekolah dia bertemu dengan Pak Yube yang sedang makan siang. Telepon masuk mengabarkan Pak tua Oniki diserang. Yuki mendengarnya. Saat itu Kumi sedang di pasar berbelanja. Dan ada seorang pemuda yang ikut belanja di sebelahnya. Ternyata pemuda inilah yang dulu pernah menolongnya saat Kumi kecelakaan. Lalu memanggilnya dan mengucapkan terima kasih. Pemuda ini bernama Iwao Juri. Dan di atas tangga, sekelompok murid sedang merundung seorang siswa. Mereka mengambil dompetnya. Kumi datang menghentikannya. Tentu mereka menganggapnya lemah. Juri ternyata pandai bertarung dan menghajar para perundung ini. Dan mengembalikan dompet siswa ini. Yuri memuji Kumi, ternyata dia sangat berani. Dia mengajak Kumi singgah di kafe kecilnya. Cuma ini yang dia punya. Dan dia juga seorang cosplayer. Yuri berkata dia sudah susah payah membangun tempat ini. Setelah itu Kumi selalu ke pantai memandangi laut. Tak sengaja bertemu dengan Yabe, rekan guru suaminya. Ternyata dia sedang memotret. Yabe bercerita, foto laut dan pantai ini adalah kehidupannya. Dia tak bisa membayangkan jika laut kota Tamami menjadi rusak. Kumi sedang menggambar. Sejak dia kehilangan ingatan, dia tak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Tapi yang jelas, di masa depan, dia ingin membangun kafe pinggir pantai bersama suaminya. Yuki menyukainya. Itu adalah rencana yang bagus. Tapi kafe itu belum ada nama. Dan ada gambar anak kecil di antara mereka berdua. Selama hidup dengan Kumi, Yuki perlahan merasa terikat dengannya. Dia jadi menyukai wanita ini. Dan selalu terbayang perintah bosnya di agensi. Dia takut hari di mana Kumi mendapatkan ingatannya kembali. Hari itu di kantor polisi, detektif Taiki diserbu oleh Pak Igarashi dan orang-orangnya. Mereka meminta pelaku penyerangan anggotanya segera ditangkap. Tapi Taiki meminta mereka bersabar, lalu meminta mereka pulang. Sebaliknya ketika Yoko dari perusahaan RD, Taiki melayaninya dengan ramah mengantarnya ke ruang kepala. Itu membuat Igarashi dan orang-orangnya marah. Polisi tak adil. Hari itu Kumi kembali berkunjung ke kafe milik Juri, menceritakan rencananya membuka kafe di tepi pantai suatu hari nanti. Juri pun memberinya resep makanan, dan dia menunjukkan trik untuk membuat makanan laut tak amis. Tiba-tiba dia melihat Pak Yube sedang meminta dukungan. Dia buru-buru pergi. Dan Kumi bertemu dengan suaminya di sini. Ternyata Yuki berbohong pada istrinya. Dia ada tambahan kelas di sekolah dan akan telat pulang. Tentu saja itu membuat Kumi merajuk. Pria ini mencoba membujuknya. Dia tak ingin Kumi dalam bahaya karena tim kampanye Igarashi diserang orang-orang tak dikenal. Dia membawa Kumi ke suatu tempat di bukit di pinggir pantai. Ini sangat cocok didirikan kafe yang diinginkan Kumi. Dan kebetulan tanah ini dijual. Ini seperti yang dia gambar. Yuki serius, dia memikirkan masa depan mereka bersama. Kumi pun menggenggam tangan pria ini. Dan Kumi dapat ide. Dia segera menamai kafe impiannya. Selanjutnya, dia langsung keluar dengan sepedanya. Dia berpapasan dengan orang-orang berwajah seram, seperti gangster. Kumi berbalik melihatnya, dan orang-orang ini ternyata mengintai Pak Igarashi. Dia pun mengikutinya. Yuki melihat GPS, itu pergerakan tak biasa dari Kumi. Dia segera bergerak. Orang-orang ini menggiring Pak Igarashi dan mengepungnya. Pak tua ini marah bertanya siapa mereka. Orang-orang ini mulai menghajarnya. Kumi pun datang ke sana. Mereka memintanya pergi. Tapi Kumi tak beranjak. Salah satunya menyerangnya. Tubuhnya bereaksi secara alami dan menghajar mereka. Tiba-tiba kepalanya sangat pusing. Yuki sampai di sana melihat para gangster ini sudah berjatuhan. Dia menghajar salah satunya. 2 orang yang tersisa segera melarikan diri dan Kumi pingsan. Kumi sudah di rumah sakit dan dia pun sadar. Pria ini segera memeluknya. Itu membuatnya ingat saat pertama kali bertemu dengan Yuki, orang yang mengaku jadi suaminya ini.
Juri ingin menjenguk, tapi ketika melihat Pak Yube, dia mengurungkan niatnya. Yube mengatakan, Pak Igarashi cuma mengalami luka ringan, tapi dia sangat trauma. Dia memikirkan kembali pencalonannya. Banyak anggotanya diserang. Yube mengatakan mereka sudah melapor ke polisi, tapi laporan mereka diabaikan. Juri yang di luar juga mendengar itu. Pasangan ini kembali ke rumah. Mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Hubungannya tetap baik-baik saja. Para tetangga lingkungan menyemangati Kumi setelah kecelakaan itu. Siang itu di meja makan, Kumi berkata dia minta maaf telah meragukan Yuki. Awalnya dia memang ragu apakah Yuki mencintainya. Tapi dia siap berdamai dengan masa lalunya. Jika dia tak sembuh, dia akan melupakan masa lalu dan akan merelakannya. Yuki meyakinkannya, perasaannya tak berubah. Kumi bisa menjadi dirinya sendiri. Sesi 2 mingguan konsultasi tak menghasilkan apa-apa. Kumi tetap tak bisa mengingat masa lalunya. Dia sudah ikhlas jika tak bisa sembuh. Dia akan menerimanya. Dia sudah memiliki suami yang sangat baik padanya. Bahagia dengan kehidupannya sekarang. Ternyata praktek psikolog ini diatur oleh Badan Intelijen Jepang. Mereka menggunakannya untuk mengawasi perkembangan ingatan Kumi. Kumi memutuskan untuk tak bermain game lagi dan menyimpannya. Ada telepon masuk dari Yuri. Dia ingin meminta tolong ke Kumi. Yuri ingin Kumi bekerja part-time di kafenya. Kumi pun mengadu ke suaminya. Ini bisa menjadi pengalaman yang bagus untuk membuka kafe di masa depan. Yuri pun menjamu pasangan ini, sekaligus meminta izin. Yuki mengizinkan. Dia mengamati pemuda ini dari dekat. Sebelum Profesor Kitahara menghilang, Kitahara menitipkan penelitiannya pada Igarashi, si calon wali kota. Yuko memarahi anggotanya yang tak becus, dan telepon bosnya di Tokyo masuk. Naobu ingin data itu segera ditemukan. Isinya bisa jadi berbahaya dan penyelidikan tentang aktivitas mereka. Bereskan ini secepatnya. Para gangster dari Rusia datang. Ternyata itu Draganov dan anak buahnya. Merekalah yang akan membereskan ini. Yuki mengantar istrinya bekerja di kafe Juri. Malam itu kafe cukup ramai dan banyak kunjungan dari wisatawan. Yuki masih terus mengamati dari luar. Wali kota Sakagaki pun mendapat laporan dari anak buahnya. Pak tua itu sudah keluar dari rumah sakit. Wali kota melihat rancangan lab metana yang akan dibangun di lepas pantai kota Tamami. Malam itu para gangster kembali menyerang anggota Pak Igarashi dan seseorang muncul menghajar mereka dengan mudah. Siang itu Yuki makan di lapangan dengan Pak Yube. Dia menceritakan kondisi Pak Igarashi yang belum stabil dan masih ragu mencalonkan diri kembali. Dan Yuki mendengar kabar dari para murid, ada seseorang yang menghajar para preman di jalanan. Kabarnya dia wanita. Senja itu Kumi kembali diantar bekerja di kafe. Yuki pun lebih sering mengawasi pergerakan Kumi dan memastikan kemana dia bergerak. Dia melihat Yube akan pulang dari kantor kampanye. Yuki memutuskan untuk mengikutinya. Seperti dugaannya, para gangster mengikuti. Kembali orang bertopeng tiba-tiba muncul dan menghajar para gangster. Orang bertopeng ini melihat Yuki. Dia segera kabur. Yuki mengejarnya. Akhirnya Yuki menangkapnya. Tapi ternyata itu bukan istrinya. Itu adalah Juri. Yube juga ada di sana. Identitas Juri terbongkar. Juri mengaku dia hanya ingin membantu pencalonan wali kota. Dia tahu polisi tak bisa diharapkan. Ternyata Pak Yube adalah pamannya. Pantas Yuri selalu menghindarinya. Juri berkata dia hanya ingin membantu. Yube akhirnya mengatakan, mungkin pencalonan wali kota Igarashi harus dihentikan. Dia tak mau banyak orang dalam bahaya. Tapi dia tak akan menyerah dan akan mencari jalan lain. Meminta Juri menghentikan bermain sebagai pahlawan. Yuki akan mengantar Yube pulang. Di rumahnya, Yube jujur dengan rekannya. Di rumah sakit, Pak Igarashi menyerahkan data milik Profesor Kitahara padanya. Itu adalah data penelitiannya di kapal Rusia itu. Semua gas metana akan habis setelah 10 tahun.
Dan ada bukti lain yang berupa harddisk yang disimpannya di lumbung kapal tentang semua kegiatan ilegal perusahaan RD dan pihak Rusia. Juga ada denahnya di sana. Yube berencana akan memberikan data ini ke wali kota Sakagami. Dia merasa wali kota cuma dimanfaatkan. Setelah melihat data ini, dia akan sadar. Dan yang mengejutkan, ternyata wali kota Sakagami adalah mantan istri Pak Yube. Yuki pulang ke rumahnya melihat Kumi sudah tertidur. Dia tersenyum melihat lukisan yang digambarnya. Saat Kumi bangun, dia senang melihat Yuki sudah pulang. Kebetulan ini hari Minggu. Yuki mengajak Kumi ke laut, ke tanah yang akan mereka beli. Kumi menggambar sesuatu di pasir. Itu adalah logo kafe pinggir pantai masa depan mereka. Besoknya Yuki akan ke kantor seperti biasa. Dan tiba-tiba sebuah mobil menghadangnya dari depan dan belakang. Beberapa orang turun menodongkan senjata. Salah satunya dengan gampang membuka pintu mobil. Mereka adalah orang-orang Rusia. Orang ini mengeluarkan foto-foto Kumi. Wanita ini adalah Nami, legenda di antara para agen bayaran internasional. Bagaimana dia bisa kehilangan ingatan? Yang mereka inginkan adalah harddisk data milik Profesor Kitahara. Jika tidak, mereka akan menghabisi Yuki dan Nami. Yuki pun melaporkan masalah ini pada seniornya Isayama, yang kebetulan masih di kota Tamami. Dia tak menceritakan dirinya terancam. Dia hanya meminta bantuan untuk mengawasi. Dia mendapat petunjuk harddisk rahasia itu berada di lumbung kapal Rusia itu. Isayama menyanggupinya. Dia akan coba membantunya diam-diam. Wali kota Sakagami mulai meminta dukungan dengan roadshow ke sekolah. Sekretarisnya memberikan jadwal acara untuk besok. Ternyata Direktur Yoko sudah menunggu wali kota. Dan Sakagami mendapat info Tuan Igarashi mengundurkan diri. Sekarang dia adalah calon tunggal. Dan ternyata wanita ini juga dalam tekanan. Yoko menegaskan mereka sudah membantu pencalonannya. Uang sudah diterima. Dia tak bisa mundur lagi. Dia akan tanda tangan surat izin pendirian perusahaannya di kota Tamami besok. Wali kota ini tak punya pilihan. Yuki pun berencana mengajak istrinya liburan akhir pekan ini. Memintanya bersiap. Kumi sangat senang. Dan besoknya acara perusahaan RD di kapal Rusia diadakan. Banyak investor dan pejabat dari luar daerah datang. RD akan mempresentasikan keuntungan pabrik Metana dan berharap banyak investor akan tertarik. Wali kota Sakagami dan Yoko dari RD secara resmi membuka acara itu. Yuki dan Yube juga menyusup di acara itu. Tujuan Yuki adalah harddisk milik Profesor Kitahara. Hari itu Kumi dalam jadwal sesi konsultasi. Dia menyusun balok seperti biasa dan tiba-tiba mendapat telepon. Itu suara dari musuh lamanya Draganov dan berkata balas dendam belum selesai. Dia akan menghabisi suaminya. Dia akan menderita. Sebenarnya ingatan Kumi atau Nami sudah kembali ketika dia terluka melawan gangster. Tapi kebaikan Yuki dan semua yang mereka jalani bersama membuatnya ingin meninggalkan kehidupan sebagai agen bayaran. Reiko bertanya apa mereka bisa melanjutkan. Tapi Kumi menjawab, yang dia inginkan hanyalah kehidupan yang tenang. Reiko segera sadar wanita ini mendapatkan ingatannya. Dia menekan tombol darurat. 2 agen masuk. Dengan gampang Nami menghajarnya. Dia harus menyelamatkan Yuki sekarang. Dia berlari dan berlari. Yuki sudah di lumbung kapal. Berdasarkan data yang diberikan Yube, di lumbung kapal di dek pipa nomor 2. Yuki pun memeriksanya. Dan akhirnya dia mendapatkan barangnya. Sebuah harddisk. Dan dia sudah ketahuan. Tentara bayaran Rusia sudah mengepungnya. Tak ada pilihan selain bertarung. Tangan kanan Draganov yang bernama Sergei berkata misi mereka bukan harddisknya. Dan pertarungan dimulai. Lawan terlalu banyak. Yuki kewalahan. Dia dikepung dari segala sisi. Dan seseorang datang. Itu Kumi atau Nami. Yuki kaget melihatnya. Gadis ini berkata, dan Nami. Mereka bekerja sama. Nami pun mengajak
mengajak Yuki kabur. Sementara di atas, Yabe mencari kesempatan, mencoba bicara dengan mantan istrinya 10 menit saja, dan orang-orang perusahaan RD melihat itu. Yabe mengatakan dia punya data yang valid tentang bahaya perusahaan RD. Jangan tanda tangan dengan mereka. Yoko dan orang-orangnya masuk. Dia membantah data itu tak pernah ada. Sudah banyak yang terlibat di dalam proyek ini, dan tak bisa diubah lagi. Mereka menghajar Yabe. Yoko menyodorkan dokumen. Dia harus tanda tangan sekarang. Wali kota Sakagami mencoba menolak. Dan keduanya diikat di ruangan kapal. Kedua orang ini sudah di lorong kapal dan bertaruh. Nami berkata, lalu melemparkan pistol. Yuki mengikutinya. Dia penasaran kapan Nami sadar. Nami tak mau menjawabnya. Dia sebenarnya serius ingin bersamanya, melupakan masa lalunya. Tapi apakah dia bisa? Dan musuh datang. Baku tembak terjadi. Sambil bersembunyi mereka bertengkar. Yuki terus berbohong dan dia membiarkannya. Yuki tak bisa membantahnya. Nami bertanya, apa dia serius soal liburan? Yuki memastikannya. Keduanya saling menodongkan senjata. Musuh pun bingung. Itu cuma pengalih perhatian. Keduanya bekerja sama. Dan granat jatuh ke lumbung kapal, membuat kapal terguncang. Para tamu panik. Petugas kepolisian berkata tak ada masalah. Ketika ledakan kedua terjadi, para tamu panik berlarian meninggalkan kapal. Dan kedua agen ini berdiri, lalu memberi kode. Yuki tak menyangka wanita seganas ini pernah menjadi istrinya. Semua musuh dijatuhkan. Yuki memintanya bekerja sama, tapi Nami menolaknya. Dia mau menjadi istrinya, tapi dia bukan bawahan badan intelijen Jepang. Dia hanya mau sebuah keluarga. Yuki benar-benar bingung. Dan tiba-tiba Draganov datang menyergap dan menyandera Yuki. Nami terpaksa menurunkan pistolnya. Keduanya kembali memberi kode, dan Nami menembak. Yuki berhasil lepas. Kami menyerang. Dia dan Draganov sudah di dalam lift, lalu bertarung. Yuki terpaksa mencari jalan lain. Lift itu sampai ke menara kapal. Mereka melanjutkan baku hantamnya. Draganov terdesak. Dia memainkan pisaunya. Сдохни! Nami terlempar dan hampir jatuh. Dia masih bisa bertahan dan berpegangan. Orang ini memaki. Nami berusaha naik dan memiting Orlin.
Draganov pingsan. Nami menyeretnya. Orang ini masih hidup, bersiap akan menghabisinya. Nami! Yuki datang menghentikannya. Nami menurunkan pistolnya. Tiba-tiba Draganov dihabisi. Orang ini adalah Isayama, senior Yuki di agen intelijen Jepang. Dia menyapa Nami. Asosiasi Valkyrie Rusia memburunya dan melemparkan sesuatu. Ternyata orang ini sudah tahu siapa Nami. Dia menodongkan pistolnya. Pak tua ini hanya ingin uang. Dia tak bawahan negara manapun. Ternyata orang inilah yang membocorkan Nami pada asosiasi Rusia musuhnya. Nami cuma tersenyum. Dia adalah umpan untuk memancing siapa pengkhianat di badan intelijen Jepang. Dan agensi intelijen Jepang datang mengepung Isayama. Akira meminta Isayama meletakkan pistolnya. Ternyata dialah yang selama ini membocorkan data intelijen Jepang. Dan Nami adalah umpan mereka. Yuki kaget, ternyata dia juga diperalat atasannya. Isayama menasihati Yuki. Agensi tak peduli dengan kehidupan pribadinya. Dia juga akan kehilangan hal yang paling penting. Nami bergerak cepat, melumpuhkan Isayama dan menyandera Yuki. Dia ditodong senjata, bersiap melompat ke laut. Yuki menghentikan rekan-rekan agensinya. Nami tersenyum, ini adalah saatnya berpisah. Dia tak sanggup menembaknya dan bertanya apa dia mencintainya. Yuki tak tahu harus menjawab apa. Nami menyerahkan pistolnya. Yuki tak punya pilihan. Jika wanita ini menolak bekerja sama, dia harus menghabisinya. Nami berkata. Dan Yuki menjawab. Itu adalah pernyataan cinta. Warna merah berserakan dan Nami jatuh ke laut. Yuki kehilangan wanita yang sudah dicintainya. Ketua agensi Jepang Akira memujinya. Mereka semua pergi dari sana. Yuki hanya menatap laut yang gelap. Kepolisian Tokyo segera menangkap Asanama Nobuo, dalang di balik perusahaan RD dengan tuduhan pencucian uang. 3 bulan kemudian, Yuki berkunjung ke kota Tamami, menyusuri jejak kenangannya bersama Nami. Wali kota terpilih kembali, tapi pabrik metana tak pernah didirikan. Yube dan mantan istrinya kembali bertemu di kafe juri. Dan Yuki akhirnya benar-benar membeli tanah di pinggir pantai itu. Dia percaya Nami akan kembali. Sevilla, Spanyol. Seorang wanita sedang duduk di restoran pinggir pantai. Dan itu adalah Nami. Ada luka peluru di dadanya. Sebenarnya Nami sudah memberi kode di mana Yuki harus menembak. Itu logo kafe mereka. Itu adalah titik aman tanpa alat vital berbahaya. Dan rekan-rekan asosiasi Nami datang menjemput untuk misi baru. Akhirnya film yang keren ini selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan